Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabarnya kalian dulur-dulurku tercinta setanah air yang masih tidur sendirian dan gak ada yang ngingetin makan? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kalau kamu disindir orang, senyumin aja biar dia tambah kesel. Mari kita gaskan Saw 5 tahun 2008 lur, yang berfokus pada Mark Hoffman sebagai penerus John Kramer sebagai Jigsaw. Sedangkan detektif Strahm yang sebelumnya selamat pun terus mencari bukti keterlibatan Mark dari kasus Jigsaw. Seperti apakah kengeriannya kali ini? Langsung aja kita ke requestan salam dulurku Polkis now ya Cak. Kirim salam buat para penonton yang masih ada hutang puasa dibayar. Nah iya bener, kaum mokel siang hari tolong dibayar ya. Apalagi yang tiba-tiba amnesia nggak puasa sebulan. Nah ini lebih parah, diganti lur. Manfaat puasa itu banyak banget lur. Monggo sketchaken. Film dimulai dengan mantan napi kasus pembunuhan yaitu Seth Baxter yang tergeletak di suatu ruangan dengan tangan, kaki, dan juga leher yang terborgol. Dari TV boneka Jigsaw mengatakan jika Seth telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun di penjara. Namun agar lebih mengerti arti dari kehidupan, Jigsaw akan menguji Seth, yaitu dalam 60 detik bandul pisau raksasa akan menukil Seth menjadi 2 bagian. Satu-satunya cara untuk bebas, Seth harus menghancurkan kedua tangannya di mesin pres agar bisa terlepas dari borgol. Permainan pun dimulai dan terlihat sosok misterius yang mengintip dari luar. For your information lur, apa yang dialami oleh Seth Baxter ini terjadi saat John Kramer baru memulai karirnya sebagai Jigsaw, atau dengan kata lain saat itu dia masih hidup ya kan. Dan inilah gergaji 5. Buat yang belum paham alurnya seperti apa, ditonton dulu lur dari film pertama sampai film keempat ya. Di akhir film Saw 3 dan 4, Jeff menodongkan senjata ke Strahm karena bingung mencari anaknya Corbett yang disekap. Namun Strahm langsung menembak mati Jeff karena mengira dia komplotan John Kramer. Setelah itu Mark yang menjadi penerus Jigsaw datang mengunci ruang operasi. Namun Strahm tidak sempat melihat sosok Mark, dan Strahm juga tidak bisa meminta bantuan dari HP karena nggak ada sinyal lur. Sampai akhirnya Strahm menemukan pintu rahasia di tembok dan juga rekaman Jigsaw yang melarangnya melewati lorong tersebut. Namun karena tidak ada pilihan lain, Strahm tetap menyusuri lorong dan masuk ke suatu ruangan. Dan tiba-tiba dia pun dibius oleh sosok bertopeng babi, yang siapa lagi kalau bukan Mark ya kan. Saat tersadar, kepala Strahm sudah terjebak di helm akuarium yang perlahan-lahan akan penuh terisi air. Untungnya Strahm yang cerdik membolongi lehernya untuk bernafas dengan pulpen yang dia bawa. Tim SWAT akhirnya datang ke gudang tersebut dan Mark keluar sambil menggendong Corbett, seolah-olah dia adalah polisi baik ya kan, yang berhasil menyelamatkan anak itu. Mark juga melapor ke tim kepolisian beserta kru medis bahwa tidak ada yang selamat di gedung tersebut. Akan tetapi Mark sangat terkejut begitu melihat Strahm yang berhasil selamat dari alat penyiksanya. Di lain sisi, ternyata John Kramer meninggalkan sebuah paket yang berisi rekaman video ke istrinya Jill Tuck lewat seorang notaris untuk diberikan setelah John wafat. Di video itu John mengungkapkan rasa cintanya kepada Jill, juga rasa duka sedalam-dalamnya atas keguguran yang dialami Jill bertahun-tahun lalu. Dan insiden itu adalah salah satu alasan mengapa John memulai identitasnya sebagai Jigsaw. John juga memberikan kotak berwarna hitam yang isinya suatu benda untuk mengingatkan Jill tentang pentingnya arti kematian. Mendengar itu Jill pun paham bahwa kunci kotaknya ada di kalung pemberian John yang dia pakai. Suffice it to say that for what happened at the club, you are my heart, you always have been. You will, if you're watching this, Jill.
I'm long gone. I'm leaving you a box today, even though you and I don't always... Setelah John Kramer ditemukan tewas, kepolisian pun mengadakan penghormatan terakhir untuk seluruh jajaran polisi yang telah gugur dalam penyelidikan kasus Jigsaw, mulai dari Stephen Singh, David, Kerry, Rick, dan juga Eric. Sedangkan Mark Brenkesnya diberi promosi jabatan ke pangkat letnan karena berhasil menemukan jasad John sekaligus menyelamatkan Corbett tanpa ada seorang pun yang curiga Mark adalah penerus Jigsaw. Lalu di ruangannya Mark pun mendapatkan amplop yang berisi pesan "Aku tahu siapa kamu". Setelah itu Mark pun pergi ke gudang barang bukti dan mengambil 2 barang milik Strahm, yaitu HP dan juga pulpen. Setelah itu Mark pergi ke rumah sakit dan naasnya Perez sudah meninggal karena luka tembak di kepala saat insiden di Saw sebelumnya. Di lain sisi Strahm yang juga ada di sana mengatakan bahwa Perez sempat menyebut nama Mark sebelum dia meninggal. Jelas Strahm sangat curiga Mark sebagai Jigsaw karena berhasil selamat tanpa luka parah di tubuhnya. Namun Mark hanya meminta Strahm berhenti mengulik tentang Jigsaw karena John Kramer sudah dinyatakan tewas. Mark juga lebih tahu tentang kasus Jigsaw karena dia sudah menyelidikinya dari awal sebelum Strahm ikut mengusut kasusnya. She said your name, you know. She said it was Detective Hoffman. Department's gone. There's no one left. Besides you, how'd you walk out of that building? A hole in my throat. Back off. Read the papers. I saved that little girl. Begitu Mark pergi, atasan Strahm yaitu Erickson datang untuk mengabarkan jika Strahm sudah diberhentikan dari tim penyelidikan Jigsaw karena Erickson tidak mau Strahm sampai ikut menjadi korban seperti rekan-rekannya. Di lain sisi Mark masuk ke sebuah gudang dan mengamati market dengan 5 orang di dalamnya, juga layar-layar monitor yang menunjukkan berbagai ruangan. Ya, itu adalah setting permainan selanjutnya dari Mark, di mana terdapat 5 orang yang diuji. Mereka adalah Ashley, Britt, Charles, Luba, beserta Malik yang terbangun di suatu ruangan dengan leher terborgol ke tali besi dan di atasnya ada seonggok pisau lur. Di antara mereka hanya Britt yang tahu dari berita bahwa John Kramer sudah tertangkap dalam kondisi tewas dan Britt yakin pelaku dari ini semua bukanlah Jigsaw yang asli. Tak lama kemudian TV pun menyala dan Jigsaw mengatakan jika nanti hanya ada satu orang yang bisa selamat di permainan pertama ini, mereka diberikan waktu 60 detik untuk melepas borgol masing-masing dengan kunci di kotak kaca depan mereka. Akan tetapi semua tali besi itu terkoneksi satu sama lain dan jika ada satu yang maju ke depan lur, maka yang lainnya akan ketarik ke arah pisau. Ya kuat-kuatan fisik lah ya kan. Hitung mundur 60 detik baru akan dimulai jika ada seseorang yang berani maju. Lalu Jigsaw memberitahu bahwa mereka berlima memiliki suatu hubungan juga lahir dengan keberuntungan dan Jigsaw mengingatkan mereka agar jangan mengikuti insting. Today, 5 will be... You are all connected. Your lifelong instincts. But I implore you, the only way to remove the... On the pedestals before a cable runs through your cockpit, you will be decapitated. Let the games begin. Setelah Jigsaw selesai menjelaskan, hitung mundur 15 menit di papan LED pun dimulai dan Charles melihat ada kabel yang tersambung dari papan LED tersebut ke bom toples kaca yang penuh paku. Atau dengan kata lain, jika mereka diem aja nggak ngapa-ngapain selama 15 menit lur, maka bom itu akan meledak dan mereka tetap mati ya kan. Sebagai petugas damkar, Ashley pun tahu jika itu adalah bom C4. Namun entah kenapa Charles mengetahui nama Ashley berikut profesinya, sedangkan Ashley tidak mengenal Charles. Selain itu di lengan Malik terdapat bekas siletan dan itu artinya dia adalah pecandu narkoboy. Karena merasa panik, Malik pun lari mengambil kunci duluan. Namun Charles langsung menarik talinya dan hitung mundur 1 menit pun dimulai, yang akhirnya mereka semua pun saling berebut kunci lur. Lalu inilah yang terjadi.
Naasnya Ashley tewas dan pintu besi pun langsung terbuka. Namun sebelum pindah ke ruangan selanjutnya, Britt mengambil kunci-kunci milik semua pemain karena mungkin itu akan berguna. Sementara itu Mark meninggalkan pesan suara ke Erikson yang mengatakan jika dia ingin bertemu dengan Stram untuk membahas sesuatu. Di lain sisi, Stram masuk ke ruang penyelidikan FBI untuk mencari nama Mark di database kasus kriminalitas dan dia tidak menemukan apapun. Setelah itu Stram mencari berkas laporan korban-korban Jigsaw dan setelah dicari tahu, ternyata Seth Baxter telah membunuh pacarnya sebut saja Ngatinem, yang mana wanita itu juga adik kandung dari Mark Lur. Lalu Stram yang keluar ruangan pun sempat papasan dengan Erikson dan beralasan jika dia ke sana untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Just grabbing. Taking some time off. A lot, you know. Dari sana Stram pun pergi ke TKP kematian Seth, di mana perutnya sudah tugel karena bandul pisau ya kan. Dan Stram juga melihat lubang intip di kaca pintu. Stram pun yakin jika Mark lah yang membunuh Seth dengan mengikuti cara John Kramer. Lalu scene pun flashback saat Mark mengiris potongan puzzle di kulit Seth sebagai penanda jika penyiksaan itu dilakukan oleh Jigsaw. Namun ketika polisi mengolah TKP, jelas Mark juga ikut ke sana berpura-pura ikut menyelidiki. Lalu Mark menjelaskan bahwa seharusnya Seth dibuih selama 25 tahun, namun hakim mengurangi masa hukumannya hingga menjadi 5 tahun saja. He was sentenced to 25 years. Just a 5 on a technicality. His name's Seth Baxter. My sister's ex-boyfriend. Made it look like a jigsaw trap. I got you. Sementara itu Britt DKK masuk ke ruangan selanjutnya dan Britt melarang Malik menutup pintu karena mungkin saja itu akan mengaktifkan timer 15 menit. Sedangkan di langit-langit ruangan terdapat banyak toples yang tergantung dan berisi pecahan kaca. Untuk mencari apa hubungan di antara mereka, Lur, Britt DKK pun membahas background masing-masing. Charles yang bekerja sebagai wartawan mengatakan jika Ashley sudah keluar dari damkar beberapa bulan yang lalu. Luba mengaku bekerja di Departemen Perencanaan Kota dan dia anak dari kontraktor terkenal. Britt adalah pimpinan perusahaan real estate terkemuka, sedangkan Malik mengaku nganggur dan hobi rebahan sambil garuk-garuk selit. Tapi tiba-tiba pintu terkunci secara otomatis karena waktu 15 menit di ruangan pertama tadi sudah habis dan bom paku pun langsung meledak, Lur. Untung aja mereka sudah kabur ya kan. I work for the Department of City Planning. My dad is. I'm an investigative journalist. For a gossip riot? No wife. No kids that I know. Senior VP for real estate. Two. Jigsaw pun muncul di TV dan menjelaskan permainan kedua bahwa terdapat 4 lubang yang benar-benar aman di ruangan itu, namun hanya bisa dibuka dengan 3 kunci yang ada di toples atas. Jelas mereka pun harus bergerak cepat karena jika waktu 1 menit berakhir, maka bom paku di ruangan tersebut akan meledak. Hitung mundur pun langsung dimulai dan ketika Malik sedang memecahkan toples dengan tongkat, Charles pun menghantam Malik berkali-kali dan lanjut memecahkan toples. Britt berhasil mendapatkan kunci dan langsung masuk ke lubang. Begitu pula dengan Luba yang sudah mendapat kunci. Akan tetapi beberapa detik sebelum waktu berakhir, dengan nekatnya Luba menghantam Charles hingga tersungkur, yang akhirnya Luba dan Malik pun berhasil masuk ke dalam lubang. Survival of the fittest! Di ruang penyelidikan FBI, Stram masih penasaran bagaimana awalnya Mark bertemu dengan Jigsaw. Scene pun flashback ke setelah kematian Seth Baxter, di mana Mark mendapatkan surat ke kantornya yang berisi "Aku tahu siapa kamu" beserta alamat suatu apartemen. Namun ketika sedang naik lift, Mark pun bertemu dengan John Kramer yang langsung membiusnya. What floor are you going to?
Mark pun tersadar di sebuah gudang dan terikat ke kursi, serta shotgun yang mengarah langsung ke lehernya. Ngerinya pelatuk akan menembak jika Mark mengangkat tangannya sedikit aja langsung dor itu lur. Lalu John mengatakan bahwa dia tahu Mark lah yang menyeting permainan Seth Baxter, dan John paham Mark melakukan itu untuk membalas kematian adiknya yang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Menurut John, setiap orang berhak mendapat kesempatan meski orang paling jahat sekalipun. Lalu John pun mengintimidasi Mark dan memencet pelatuk shotgun yang ternyata isinya kosong. John melakukan itu untuk menunjukkan bahwa permainannya memang bisa dimenangkan sesuai peraturan yang telah dia tetapkan. Karena setiap penyiksaan yang dibuat oleh John hanya untuk menguji seseorang atas kesalahan di hidupnya dengan harapan mereka akan tobat jika berhasil selamat. Everybody deserves a chance. You didn't see what he did to her. I want to know if you have what it. I'm the man you call Jigsaw. I know what you've done. John sengaja meninggalkan pisau cukurnya di dekat Mark dan memberikannya pilihan apakah Mark membunuh John atau justru membantunya dalam permainan-permainan berikutnya. Dan ya, setelah mendengarkan ceramah Pak John yang masuk akal, Mark pun akhirnya mau menjadi kaki tangan John. Balik ke masa sekarang lur, ketika Stram melihat foto-foto korban, dia pun menduga Mark selama ini telah membantu John Kramer dalam permainan Jigsaw. Ketika Stram pergi, Erickson pun sempat melihatnya lewat dan Erickson langsung menelpon Mark untuk bertanya apa yang ingin dibicarakannya dengan Stram. Lalu Mark mengatakan bahwa ada kaki tangan Jigsaw selain Amanda yang kemungkinan adalah anggota kepolisian, seolah-olah Mark memfitnah Stram lur. Setelah telepon ditutup, Erickson pun terkejut melihat berkas-berkas kasus Jigsaw yang sudah dibawa pergi oleh Stram, dan Erickson pun semakin mencurigainya. Or I could kill you right now. But you're not that's your dilemma. Make your choice. Did you help Jigsaw get all of them? Who exactly did you suspect would be? He suspected some. Dari kantor FBI, Stram pun pergi ke TKP kematian Paul yang tewas kehabisan darah karena terjerat kawat tajam. Lagi-lagi Stram menemukan celah kecil untuk mengintip seperti di TKP Seth Baxter. Kalau kalian lupa lur, si Paul ini pernah diceritakan oleh Gordon di film Saw pertama ya kan. Ternyata saat itu John Kramer dibantu oleh Mark untuk menculik Paul dan mereka berdua sempat kewalahan karena badan Paul sangat besar. Scene juga memperlihatkan bagaimana kondisi TKP sebelum Paul tersadar, dan Mark yang membantu John menyeting permainan di Saw kedua, di mana Amanda juga ikut disekap bersama korban lainnya. A doctor, a healer. This is yours, Doctor. And why do you need Amanda in the game? To ensure that the rules are. If you're good at anticipating, it leaves nothing to chance. Di ruangan selanjutnya, Malik memberitahu jika dia berada di sana mungkin karena dulu membunuh sekumpulan orang tanpa sengaja. Namun tidak ada yang tahu jika Malik pelakunya dan dia aman dari kejaran polisi. Sedangkan Luba tidak sembarang menerbitkan izin pembangunan karena orang yang memberikan uang sogokan pasti akan lebih mudah mendapatkan izin. Sementara Brit sudah terbiasa membongkar bangunan-bangunan lama yang mungkin masih ada penghuninya untuk membangun gedung-gedung baru. Namun mereka masih belum menemukan koneksi yang benar-benar jelas antara mereka berlima mengapa sampai disekap Jigsaw. Lalu setelah Brit menutup pintunya, Jigsaw menjelaskan permainan ketiganya bahwa pintu keluar di ruangan itu memiliki 5 slot yang akan terbuka otomatis jika ada seseorang yang tidur di bathtub sambil dipasangkan 5 jepitan listrik. Namun mereka hanya memiliki waktu 3 menit saja sebelum pintu benar-benar terkunci, dan seperti biasa bom paku akan meledak dalam 15 menit. Itu artinya lur, harus ada satu orang yang rela berkorban untuk mati tersetrum. Dan In order to open the 5 locks on 5 electrical circuits. Jesus Christ. The only way to do this is to lift all 5 cores. Get in. Yeah, do that right now. Get in the. It's not gonna reach. How the f are we gonna do this?
Awalnya Luba ingin Malik yang jadi korban karena dosanya begitu besar. Namun tiba-tiba Brit menusuk leher Luba hingga tewas karena dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Luba. Mereka berdua pun langsung mengangkat jasad Luba ke bathtub lalu dipasangkan 5 jepitan listrik. Sementara itu di gedung FBI, Erickson didatangi oleh Jill Tuck yang mengaku sedang diikuti oleh Stram setelah identitas John sebagai Jigsaw telah terungkap. Namun Jill tidak tahu apa maksud Stram sebenarnya dan Jill hanya menceritakan informasi ini ke Erickson. Di lain sisi, Stram sedang mengecek ruang operasi tempat tewasnya John Kramer. Lalu film pun flashback ke sebelum peristiwa di Saw ketiga, di mana John menyuruh Mark mengatur sebuah permainan yang akan berguna bagi Mark di masa depan. John pun memberikan sebuah berkas yang berisi identitas Brit DKK dan nantinya akan disekap ke ruang penyiksaan oleh Mark. Lalu setelah Mark pergi dari ruang operasi, Amanda pun baru membawa masuk Lynn ke sana. Dari scene ini kita bisa menyimpulkan bahwa Amanda tidak mengetahui John memiliki kaki tangan lain. Bahkan Amanda juga tidak mengenal Mark. I need you to set up. It may not be entirely clear. What are you doing? We were all supposed to die. Kini Stram pun sadar jika Mark sudah mengatur semuanya agar keterlibatannya dengan Jigsaw tidak pernah ditemukan dan justru dianggap sebagai pahlawan. You were supposed to be the hero. We were all supposed to die. Di lain sisi, Mark sempat miss call Erickson dengan HP-nya Stram yang sebelumnya dia ambil di ruang barang bukti. Jelas Erickson yang penasaran langsung menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan HP Stram. Sedangkan Mark baru menyalakan HP itu kembali saat dia sudah berada di markasnya sebagai Jigsaw. Ya, pastinya Mark ingin memfitnah Stram ya kan, agar dialah yang dituduh sebagai kaki tangan Jigsaw selain Amanda Young. Di ruang permainan terakhir, Brit dan Malik melihat sebuah alat aneh yang terdapat 5 lubang. Di dalamnya ada pisau gerinda, juga toples kaca dengan takaran yang terhubung ke pintu. Brit dan Malik paham jika toples itu harus dipenuhi oleh darah mereka sampai pintu keluar terbuka. Brit sempat berusaha membuka pintunya dengan kunci-kunci pemain yang dia dapat dari ruangan pertama, tapi nggak ada satupun yang cocok, Di lain sisi terlihat Stram yang sedang menguntit Mark, padahal Mark lah yang sengaja memancing Stram ke rumahnya dan rumah itu terhubung langsung ke markas Jigsaw milik Mark. Sedangkan anak buah Erickson sudah menemukan di mana posisi HP Stram yang sebelumnya ditaruh oleh Mark di markasnya. When the beaker fills up, Fills with what? our blood. It's not even the same law. Why are there 5 slots in this machine? Melihat 5 lubang di alat tersebut, Brit pun baru sadar dengan kata-kata Jigsaw di awal agar jangan mengikuti insting bertahan hidup yang biasanya ingin menang sendiri ya kan Karena ternyata semua permainan dari awal bisa diselesaikan bareng-bareng berlima. Kunci di ruangan pertama bentuknya sama dan itu artinya satu kunci saja bisa membuka semua gembok. Di ruangan kedua, satu lubang dapat diisi lebih dari satu orang Di ruang ketiga, jika masih berlima, mereka bisa menjepit diri masing-masing dengan listrik agar setrumannya terbagi dan tidak memakan korban. Begitu pula dengan permainan terakhir ini ya kan. Mau nggak mau, Brit dan Malik harus menggunakan alat tersebut dengan memasukkan darah mereka berdua saja. The lifelong instincts will tell you to do the opposite. It was meant for 5 people. We were supposed. That's the game. The tub wasn't meant for 1 person. We were supposed to hold 1 cable. Big fucking whoops. Setelah bom di ruangan sebelumnya meledak, dari TV Jigsaw menjelaskan bahwa Brit dan Malik harus mengisi toples dengan darah mereka hingga penuh dalam waktu 15 menit untuk membuka pintu. Setelah itu Malik akhirnya jujur jika dia sebenarnya mengenal Charles, yaitu seorang wartawan yang pernah menulis berita tentang insiden yang dilakukan Malik. Usut punya usut dulu seorang kurir narkoboy menjanjikan 1 ons narkoboy secara gratis
gratis asalkan Malik mau membakar sebuah gedung. Tanpa pikir panjang Malik pun setuju. Namun setelah bangunan terbakar, Malik baru sadar jika ada 8 orang yang masih tinggal di sana. Ayah Malik pun akhirnya menyogok kepolisian dan juga Charles agar dia bebas dan kasusnya pun hilang begitu saja. Mendengar itu, Brit baru sadar jika kebakaran tersebutlah yang membawa mereka semua di permainan ini. Mulai dari Ashley si damkar yang melaporkan kejadian palsu, Luba yang memberikan izin pembangunan gedung ke Brit, Charles yang menyembunyikan kejadian tersebut dari media, sedangkan Brit Lur adalah pengusaha real estate yang memang berencana untuk membakar gedung tersebut dengan menyuruh Malik lewat orang lain untuk mendirikan bangunan di tanah itu. Sangat-sangat amoral. Meski sudah mengetahui hubungan mereka, namun itu semua percuma. Brit dan Malik akhirnya memulai permainan dengan menggejreskan tangan mereka ke gerinda. Dan Fire! So connects us. 8 people and their families care. Guys, look at my fucking eye. We both deserve to be here. We won. Erikson sudah tiba di markas Jigsaw dan melihat maket-maket beserta foto Brit and the Gang serta CCTV permainan mereka. Tak lama kemudian Erikson juga menemukan Brit yang berhasil selamat, namun dengan keadaan sangat amat lemas karena kekurangan darah ya kan, dan tangannya glewer-glewer gak karuan lur. Sedangkan Malik sudah tewas. Lalu Erikson pun begitu terkejut saat menelpon HP Stram yang ternyata ada di ruang operator. Dengan ini Erikson jelas langsung menuduh Stram sebagai kaki tangan Jigsaw. Apalagi Erikson juga menemukan fotonya di meja tersebut. Who did this to you? We were together. Coward. This is Erickson. Suspect's name is Peter Strum. Sementara itu Stram berhasil menemukan pintu rahasia ke basement dan dia terus menyusuri lorong sampai masuk ke suatu ruangan dengan kotak kaca penuh beling di tengah-tengahnya. Tak lama kemudian Mark pun datang ke sana dan yang terjadi lur, Tell me how to open it. How do I open it? Stram mendorong Mark ke dalam kotak yang langsung tertutup otomatis, sedangkan pintu ruangan juga menutup dan terkunci. Mark pun hanya tersenyum melihat Stram yang ketakutan, dan Stram mengambil rekaman yang menjelaskan bahwa sebenarnya Stram akan baik-baik saja jika tidak berusaha mengusut kasus Jigsaw, terutama keterlibatannya dengan Mark. Setelah itu kotak kaca perlahan-lahan turun, sementara kedua dinding ruangan semakin menyempit. Ya, ternyata Mark memang sengaja mempermainkan Stram dan justru kotak kaca itulah tempat untuk meloloskan diri. Sampai akhirnya dinding pun menghimpit Stram hingga dia tewas. Dengan ini mirisnya jasad Stram tidak akan ditemukan karena hanya Mark lah yang tahu keberadaannya. Pastinya Stram akan dianggap menghilang dan jika terjadi permainan-permainan selanjutnya, maka Stram tetap dituduh sebagai pelakunya lur. Yang brengkesnya posisi Mark Hoffman kemungkinan besar akan tetap aman dari kecurigaan polisi. Your body will never be found. You will simply make your choice. Buyar, penasarin dong gimana nasib Mark selanjutnya? Sabar dulu, ngopi dulu, ngudut dulu, dan tunggu Saw 6 di channel kesayanganmu ini lur. Assalamualaikum.